Don't touch it, you hear me? Sanji! Usopp! Nami! I'm dead. Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton. Di all season kali ini terlihat ada Miss Valentine dan juga Mr. Five yang sedang menyerang perimeter Angkatan Laut dan sedang menuju markas Angkatan Laut. Prajurit Angkatan Laut segera memberitahu Komandan Reaper nih yang memimpin wilayah tersebut untuk melaporkan keadaan kalau ada bajak laut yang menyerang. Tidak lama kemudian datanglah Miss All Sunday ke markas dan mengejutkan mereka semua. Dia langsung menghabisi semua anak buahnya Reaper. Mereka segera mencari jasadnya Mr. Seven untuk menyelidiki kematiannya. Dan di situ mereka mendapatkan informasi nih kalau kematiannya karena dihabisi oleh Zoro di season sebelumnya. Mereka menginterogasi salah satu prajurit Angkatan Laut untuk menanyakan lokasinya Zoro, dan ia mengatakan kalau Zoro dan krunya sedang pergi menuju Grand Line. Yang tampaknya Miss All Sunday dan teman-temannya berencana nih untuk mengejar Zoro dan pemimpinnya itu, yaitu Monkey D. Luffy. Di sisi yang lain ada Sanji yang sedang menyiapkan makanan untuk krunya. Sementara ada Usopp yang menemani Sanji di dapur sembari membuat rangkaian bom rakitan. Setelah selesai memasak, mereka segera pergi nih menemui Nami untuk membahas perhentian selanjutnya. Di situ Nami sedang menyelidiki peta dan rute terbaik nih yang bisa mereka lewati, dan Sanji menyarankan untuk berhenti di Love Town. Dia mengatakan kalau pasokan persediaan makanan mereka mulai menipis. Mereka perlu menepi untuk mengisi kebutuhan harian mereka. Menurut Nami itu ide yang bagus. Kota tersebut juga jauh dari jangkauan bahaya dan dia perlu shopping untuk menyegarkan pikirannya. Yang mana ide tersebut ditentang oleh Usopp nih. Dia merasa kalau lebih baik mereka langsung pergi saja ke Grand Line, tidak perlu berhenti karena hanya menghabiskan waktu saja. Di situ Usopp kemudian pergi ke Zoro untuk meminta dukungan suara nih. Namun sayangnya Zoro setuju dengan Nami dan juga Sanji. Ia juga perlu membeli pedang yang baru. Usopp juga meminta dukungan suara dari Luffy. Yang awalnya Luffy setuju dengan Usopp karena ia berpikir lebih cepat lebih baik menuju ke Grand Line. Namun Sanji membujuknya dan membahas perihal makanan. Dan Zoro juga menambahkan kalau dirinya butuh pedang untuk keamanan. Nami juga mengatakan kalau Love Town itu merupakan kota kelahiran dan kematiannya Goldie Roger. Jadi sangat menarik nih bagi mereka untuk menepi di kota itu. Yang pada akhirnya Luffy berubah pikiran dan menyetujui ketiga temannya itu. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk pergi menuju Love Town. Di Love Town, tepatnya di hari eksekusinya Goldie Roger, ada wakil Laksamana Garp yang mendatangi penjaranya Gold Roger nih untuk menanyakan permintaan terakhirnya. Gold Roger menitipkan putranya kepada Garp karena ia percaya kalau Garp adalah orang yang baik. Ia juga mengenang semua pertempuran yang telah mereka lalui berdua. Garp tampaknya kesal dengan permintaan tersebut. Yang tampaknya ia tidak sudi untuk merawat putranya Goldie Roger nih. Namun di satu sisi
Luffy, dia juga merasa sedih atas permintaan tersebut. Sementara itu kru topi jerami sudah sampai di Love Town nih dan melihat ada keramaian di kota. Tampaknya kota itu sedang merayakan sebuah festival yang ternyata mereka semua tengah memperingati hari eksekusinya Goldie Roger nih. Dan Luffy sendiri sangat antusias untuk melihat tempat eksekusi itu. Nami kemudian menyuruh mereka untuk berpencar. Luffy bersama Sanji pergi mencari bahan makanan dan mengunjungi tempat eksekusi, dan Zoro membeli pedangnya. Sementara Nami akan pergi bersama Usopp. Dia berpesan kepada mereka semua untuk jangan buat masalah di kota itu. Namun tampaknya mereka semua tidak mendengarkannya. Di dermaga ada Kapten Smoker nih yang telah sampai di Love Town sembari membawa bajak laut yang bernama Koze. Dia telah berhasil menangkap Koze. Mengingat hari itu adalah hari eksekusinya Goldie Roger, dia meminta kepada semua anak buahnya untuk memperketat keamanan. Di sisi yang lain ada Zoro yang tidak sengaja bertemu dengan Tashigi saat ia ingin membeli pedangnya. Di sana ia sempat mengira nih kalau Tashigi itu mirip dengan Kuina. Di sini Tashigi memiliki ketertarikan yang mendalam tentang pedang dan dia menyadari nih pedang yang ada dimiliki oleh Zoro ini adalah salah satu 21 pedang terbaik di dunia yang bernama Wado Ichimonji. Karena Zoro melihat Tashigi memiliki pengetahuan banyak soal pedang, maka dari itu Zoro meminta bantuannya nih untuk mencarikannya pedang di sana. Kemudian di situ Zoro menemukan pedang nih yang bernama Sandai Kitetsu, dan konon katanya pedang itu merupakan pedang terkutuk yang mampu menghabisi penggunanya. Yang mana Zoro tidak percaya dengan legenda seperti itu. Dia kemudian mencoba peruntungan nasibnya nih dengan pedang tersebut. Jika ia berhasil, maka pedang itu akan ia beli. Yang tidak disangka, pedang itu sama sekali tidak melukai lengannya. Kemudian Ippon Matsu pergi ke dalam tokonya nih untuk memberikan Zoro pedang terbaik miliknya. Dia meminta maaf kepada Zoro nih karena tadi sempat mencoba untuk menipunya. Namun saat melihat peruntungan tadi, Ippon Matsu menyadari kalau Zoro adalah pendekar pedang yang hebat. Maka dari itu dia memberikan pedang terbaiknya dengan cuma-cuma dan memberikan doa terbaik kepada Zoro. Di sisi yang lain ada Luffy bersama Sanji yang sedang mengunjungi pasar untuk membeli kebutuhan makanan mereka. Di sana Sanji menemukan bahan makanan yang menarik. Dia pergi meninggalkan Luffy dan menyuruh Luffy untuk jangan pergi kemana-mana. Namun Luffy tidak mendengarkan pesannya itu. Dia pergi dan bertemu dengan pencopet bernama Bartolomeo. Luffy mengatakan nih kalau ia sangat ingin pergi ke tempat eksekusinya Goldie Roger dan Bartolomeo mengantarkannya ke sana. Di saat Bartolomeo ingin menyerang Luffy, tiba-tiba saja ada gangguan dari bajak laut yang bernama Buggy the Clown. Kedatangannya di sana membawa bajak laut yang bernama Alvida. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada Luffy karena pernah membakar kapalnya dulu nih di season sebelumnya. Yang tidak disangka serangan Gomu-Gomu milik Luffy sama sekali tidak mempan karena Alvida ini sudah memakan Devil Fruit sehingga dia memiliki kekuatannya juga. Luffy mengalami kekalahan dari pertempuran dengan Alvida ini nih. Dia jatuh pingsan dan terbangun dalam kondisi sudah diborgol tangannya. Kemudian di sisi yang lain ada Nami bersama Usopp yang telah sampai di titik kumpul mereka dan bertemu dengan Zoro yang juga sudah selesai membeli pedangnya. Kemudian juga ada Sanji yang datang membawa ikan favoritnya. Tampaknya di sini dia sangat senang karena berhasil membawa ikan langka itu. Tanpa ia sadari, ia lupa dan kehilangan Luffy dan membuat mereka semua marah, terutama Zoro. Ia bahkan mengancam Sanji jika sesuatu terjadi kepada Luffy nih. Nami menyampaikan kalau mereka harus kembali ke Merry karena tampaknya akan ada badai besar. Maka dari itu mereka harus segera mencari Luffy. Mereka melihat ada banyak penduduk Love Town nih yang sedang menuju satu tempat karena tampaknya mencurigakan. Mereka pun mengikuti kerumunan tersebut. Di sisi yang lain ada Buggy dan juga Alvida bersama para kru mereka nih yang sedang membuat simulasi persidangan untuk mengadili Luffy. Tampak di sini kalau mereka semua menikmati momen tersebut karena berhasil menangkap Luffy dan sedang mencoba untuk bermain-main dahulu nih sebelum menghabisi Luffy. Tidak lama kemudian kru topi jerami sampai ke sana dan langsung menghabisi kru bajak laut lainnya untuk menolong Luffy.
Sementara itu Kapten Smoker mendapatkan laporan nih kalau terjadi pertikaian antara bajak laut di tengah kota Loftown. Di situ Tashigi datang dengan terburu-buru. Kemudian Kapten Smoker segera pergi menuju TKP bersama Tashigi untuk menangkap para bajak laut itu. Sesampainya ia di tempat pertikaian itu, dia bersama timnya sedang mengawasi pertikaian mereka nih. Dan Tashigi tampaknya terkejut karena melihat ada Zoro yang ternyata adalah bajak laut. Bagi kemudian membawa Luffy ke atas tower untuk mengeksekusinya. Di sana, tampak di sini Luffy terlihat pasrah dengan takdirnya dan meminta maaf kepada para krunya itu. Sanji! Usopp! Nami! I'm dead. Yang tidak disangka ada petir yang menyambar tower itu dan berhasil melepaskan Luffy dari bagi. Ia langsung berkumpul bersama krunya nih. Kapten Smoker bersama angkatan laut lain segera datang ke TKP untuk menangkap para bajak laut yang tersisa. Dan Bartolomeo menunjukkan arah kepada kru topi jerami untuk melarikan diri dari Kapten Smoker. Di tengah jalan Luffy, Sanji dan Zoro terpisah dari Nami dan Usopp, yang mana ketiganya bertemu dengan Tashigi dan Zoro menyuruh mereka untuk kembali ke Merry lebih dulu nih. Di sini Tashigi tampak menyesal karena sudah membantu Zoro. Dia ingin melawan Zoro untuk merebut Wado Ichimonji-nya. Zoro berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan membiarkan Tashigi hidup. Sementara di sisi yang lain Luffy bersama Sanji nih harus melawan Kapten Smokers. Yang mana Luffy sempat terdesak saat melawan Kapten Smokers. Pasalnya semua serangan yang dilakukan oleh Luffy ini dan Sanji sama sekali tidak ada yang mempan. Dan di saat Sanji sedang terlempar jauh dan Luffy berhasil kalah di tangan Kapten Smoker, datanglah Dragon menolong Luffy. Luffy bersama Sanji kembali ke kapal dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Tampaknya Luffy sendiri masih bingung nih dengan sosok yang menolongnya itu. Sementara itu di barnya Loftown, ada Tashigi yang bertemu dengan Miss All Sunday. Di sana ia memberikan kartu yang memiliki logo Wings kepada Tashigi nih. Setelah itu ia pun menghilang. Kapten Smokers pun datang dan menyampaikan kepada Tashigi kalau besok ia dan anak buahnya akan pergi ke Grand Line untuk menangkap Luffy dan semua krunya. Sedangkan di Merry, semua kru topi jerami sedang bersantai di anjungan kapal. Mereka telah tiba di Reverse Mountain nih, yang merupakan salah satu pintu masuk ke Grand Line. Terlihat kru topi jerami sedang mengadakan diskusi nih di anjungan kapal. Mereka semua sedang membahas cara untuk melewati gunung tersebut. Nami mengatakan kalau mereka bisa menggunakan celah di antara gunung itu. Hanya saja di celah tersebut terdapat arus yang sangat kuat. Zoro dan Usopp tampaknya tidak percaya dengan idenya Nami. Namun Luffy menaruh kepercayaan kepada Nami dan ia memutuskan untuk melewati celah tersebut. Mereka kemudian memasuki Reverse Mountain nih dan bekerja sama melawan arus yang kuat untuk melewati gunung tersebut. Yang beruntungnya berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil melewati Reverse Mountain dan di saat sedikit lagi sampai di pintu keluar, mereka bertemu dengan seekor paus. Paus itu menghalangi jalan mereka dan Luffy berusaha untuk mendekat ke paus itu. Sementara teman-temannya justru terjebak di dalam paus itu bersama kapal mereka. Di situ Luffy berhasil selamat dan terdampar di atas tebing dekat sana. Dia melihat kalau paus itu tampaknya berusaha untuk memasuki celah tersebut. Dia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Crocus. Dia merupakan pekerja mercusuar di sana. Ia mengatakan kalau paus itu selalu mencoba melewati celah itu. Di situ Luffy meminta bantuan kepada Crocus nih untuk membantunya menyelamatkan teman-temannya yang terjebak di dalam paus itu. Tetapi Crocus mengatakan kalau teman-teman Luffy sudah dipastikan tidak selamat. Di dalam paus itu, kru topi jerami sedang berdiskusi membahas cara mereka untuk keluar dari sana nih. Sementara kemudi kapal mereka saja sudah rusak. Di situ Nami memerintahkan Usopp untuk mencari peralatan untuk memperbaiki kemudi kapalnya. Sementara Zoro sedang mencoba caranya sendiri nih untuk keluar dari sana. Di Loftown ada wakil Laksamana Garp datang nih untuk menemui
menemui Kapten Smokers. Ia memberitahu Kapten Smokers untuk tidak mengejar Luffy dan krunya. Menurutnya tidak ada kemungkinan Luffy dan krunya selamat dalam perjalanan mereka ke Reverse Mountain, dan ia tidak mau Kapten Smokers juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Ia meminta Kapten Smokers lebih baik fokus ke permasalahan politik lain seperti kerajaan Alabasta yang kehilangan putri mereka. Di sisi yang lain ada Usopp dan Sanji nih yang sedang mencari sebuah role untuk memperbaiki kapal mereka, dan tidak disangka mereka bertemu dengan sosok misterius yang menyerang mereka untuk merebut kapal mereka. Di anjungan ada Nami bersama Zoro yang sedang berbincang tentang rencana masing-masing untuk keluar dari paus ini. Tidak lama kemudian setelah Zoro pergi, datanglah perempuan misterius yang menyerang Nami. Yang beruntungnya Nami berhasil selamat karena Sanji berhasil mengancam mereka dengan membawa pria misterius tadi bersamanya. Di tempatnya Crocus, Luffy terus berusaha untuk membujuk Crocus membantunya buat menyelamatkan teman-temannya. Sampai akhirnya Crocus bersedia untuk membantunya. Di sini juga kita mengetahui nih kalau paus itu bernama Labon. Dahulu ada bajak laut bernama Calico Yorkie bersama para krunya yang berhasil melewati Reverse Mountain dan sedang beristirahat di dekat sini. Dia tidak menyangka kalau bajak laut bisa berteman baik dengan seekor paus, dan Calico menjelaskan kisah mereka saat bertemu dengan Labon. Labon sudah bersama Yorkie dan krunya sejak Labon kecil. Tampaknya Labon terpisah dari kawanannya dan selalu mengikuti Yorkie dan krunya. Sementara itu Yorkie dan krunya senang sekali menyanyi dan Labon juga suka dengan musik. Maka dari itu lewat musik mereka saling terhubung. Crocus menyampaikan kalau di Grand Line merupakan wilayah yang berbahaya, akan ada banyak monster laut yang menanti mereka di sana. Sangat disayangkan jika paus muda seperti Labon harus berakhir bertemu dengan monster-monster seperti itu. Yorkie sangat sedih, dia tidak bisa kehilangan Labon. Semua krunya juga sudah menyayangi Labon dengan sepenuh hati. Maka dari itu mereka menitipkan Labon kepada Crocus selagi mereka mengarungi Grand Line dan berjanji kepada Labon untuk kembali lagi. Singkat cerita, waktu terus berjalan, namun Yorkie dan krunya tidak pernah kembali, dan itu membuat Labon sangat sedih karena ia berpikir dirinya ditinggalkan. Maka dari itu dia berusaha untuk melewati celah tersebut untuk mencari krunya, dan Crocus menjelaskan kalau Yorkie dan teman-temannya sudah tiada. Crocus juga meminta tolong relasinya untuk mencari keberadaan Yorkie dan krunya, namun tidak ada satupun nih yang melihat Yorkie dan kapalnya. Namun Labon tidak mau percaya kepada Crocus. Dia terus melukai dirinya nih dengan menabrakkan dirinya ke tebing-tebing itu agar ia bisa melewati celah tersebut. Di situ Crocus merasa bertanggung jawab atas Labon. Maka dari itu dia membuatkan obat bius kepada Labon nih untuk menghentikan sikapnya. Namun sayangnya dari waktu ke waktu obat bius itu jadi tidak mempan karena Labon terlalu sering kena obat tersebut. Di situ Luffy memuji Crocus kalau ternyata Crocus adalah orang yang baik dan ia tampaknya sedang memikirkan cara untuk membantu menenangkan Labon. Sementara itu di sisi yang lain kru topi jerami tengah menginterogasi kedua sosok misterius itu nih dan mendapati informasi kalau ternyata mereka adalah Mr. Nine dan juga Miss Wednesday. Mereka adalah anggota sindikat kriminal yang bernama Baraka Works. Zoro pernah menghabisi Mr. Seven sebelum bertemu dengan mereka. Di sisi yang lain Usopp yang tengah memperbaiki kapal tiba-tiba saja terjatuh dan membuat teman-temannya pergi keluar untuk membantunya. Let me go! Dia disangka Miss Wednesday justru membantu mereka. Apalagi mereka juga tidak menyangka kalau Miss Wednesday ini mampu melepaskan diri dari ikatan tali mereka. Sementara itu di sisi yang lain ada Crocus yang sedang melemparkan obat bius kepada Labon, namun sayangnya tidak mempan. Kemudian Luffy pergi nih mendekati Labon untuk berbicara. Dia ini mencoba untuk menghentikan Labon agar tidak menabrakkan dirinya lagi, karena itu akan membahayakan krunya dan juga Labon sendiri. Sementara itu di kantornya Kapten Smokers ada wakil Laksamana Garp yang menyuruh Smokers untuk membantunya menyelidiki tentang sindikat kriminal Baraka Works. Menurutnya sindikat kriminal itu berbahaya dan mereka menyembunyikan identitas anggotanya dengan nama, angka, dan juga hari. Bahkan baru-baru ini sindikat tersebut telah menyerang pangkalan militer mereka. Maka dari itu dia meminta tolong kepada Smokers untuk membantunya. Kemudian terlihat ada Luffy yang teringat dengan kisahnya Labon dari Crocus. Dia pun mencoba menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan oleh krunya Yorkie nih untuk Labon. To ship out things to sprue. Wave or but a passing drink.
everlasting. Yang tidak disangka lagu itu berhasil membuat Labun kembali naik ke permukaan. Dan Luffy mengatakan kalau dalam hidup kita harus belajar merelakan. Labun teringat dengan masa lalunya. Ia merasa sedih karena tidak kuasa harus merasakan kehilangan teman-temannya. Luffy memohon kepadanya untuk melepaskan krunya. Dan pada akhirnya Labun pun melepaskan kru topi jerami. Yang mana kru topi jerami kemudian bersantai dan makan bersama di tempatnya Crocus nih sebelum mereka melanjutkan pertualangan mereka. Crocus dengan bersedia memberikan Nami logpost nih, yaitu kompas khusus yang sangat berguna di Grand Line dan mengajarinya cara menggunakannya. Sebelum pergi, Luffy menggambarkan tanda perjanjian dengan Labun, lambang Jolly Rogers di kepalanya Labun nih sebagai tanda persahabatan dengan kru topi jerami. Luffy mengatakan kalau sekarang Labun adalah teman mereka dan ia mau Labun berhenti menabrakkan dirinya lagi ke tebing itu. Ia juga berjanji akan kembali bersamanya di sana. Kemudian kru topi jerami pun melanjutkan perjalanan mereka dan berbekalkan logpost dari Crocus, mereka pergi nih untuk berhenti ke pulau selanjutnya. Terlihat ada Zoro yang sedang latihan pedang di geladak kapal sembari membayangkan kalau lawan tandingnya adalah Mihawk. Kemudian Zoro pergi ke dapur untuk menghampiri Sanji juga Usopp nih yang sedang membuat makanan untuk mereka. Di sana terlihat ada Mr. Nine yang sedang terikat dan menjadi tawanan mereka sekarang. Terlihat di sini Mr. Nine berusaha untuk memancing emosi mereka. Mr. Nine juga dengan sengaja memancing Zoro dengan mengajaknya untuk berduel. Namun beruntungnya Zoro tidak terpengaruh dengan trik seperti itu. Di sisi yang lain ada Luffy yang sedang berbicara dengan Miss Wednesday. Di sana ia mencoba untuk dekat dan bisa mengenal Miss Wednesday. Dari pembicaraan ini, Luffy kemudian menyadari kalau Miss Wednesday ini adalah orang yang baik. Maka dari itu dia memutuskan untuk melepaskan ikatannya. Di geladak kapal, mereka semua berkumpul dan teman-temannya merasa keberatan dengan keputusannya Luffy nih yang melepaskan Miss Wednesday. Luffy menjelaskan kalau instingnya itu tidak pernah salah. Instingnya mengatakan kalau Miss Wednesday ini adalah orang yang bisa dipercaya. Tidak lama kemudian mereka melihat sebuah pulau kaktus. Karena terlalu fokus melihat pulau itu, mereka tidak menyadari nih kalau ternyata 2 tawanan mereka melarikan diri. Mereka kemudian memilih untuk pasrah dan melepaskan 2 tawanan itu, dan mereka kemudian menepi ke pulau tersebut. Pada awalnya mereka merasa ada yang aneh dengan pulau tersebut, sampai akhirnya tiba-tiba kedatangan mereka disambut dengan ceria dan hangat oleh warga di sana. Bahkan Igaram, wali kota pulau tersebut, memperkenalkan dirinya kepada Luffy dan menyambut hangat kru topi jerami di pulau itu. Di sisi yang lain, kedua tawanan tersebut berhasil mendarat di pulau kaktus dan mereka berdua kemudian berpisah untuk membagi tugas mereka. Yang mana Mr. Nine akan mengurus Zoro dan yang lainnya, sementara Miss Wednesday akan pergi menemui Mr. Egg untuk melaporkan keadaan. Di sana semua kru topi jerami tampaknya sangat menikmati waktu santai mereka di pulau tersebut. Apalagi penduduk pulau itu sangat ramah kepada mereka. Ada Nami yang sedang asik bermain kartu bersama seorang biarawati sembari berbagi cerita dan bercanda tawa. Ada juga Sanji yang sedang menggoda beberapa perempuan di sana nih sembari menyajikan minuman buatannya kepada mereka. Ada Luffy yang tengah bersantai sambil memakan aneka pie di restoran dan bertemu dengan Igaram dan berbincang dengannya. Yang mana Igaram tampaknya sangat ramah dengan Luffy nih, bahkan memberi semua makanan itu secara gratis kepadanya. Tidak disangka ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Miss Wednesday tiba di sana dan identitas asli Igaram pun terungkap nih kalau ia adalah Mr. Egg. Nami yang berhasil memenangkan permainan kartu itu, dia ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk menggambar pulau tersebut untuk peta mereka nanti. Namun di tengah perjalanan ia melihat ada seorang misterius yang tampaknya sedang melakukan hal yang aneh dan mencurigakan. Nami kemudian menyelidiki hal itu dan menemukan ada 2 jasad dari bajak laut yang pernah datang ke pulau tersebut, yang ternyata pulau itu adalah jebakan. Orang itu keluar dan berhasil menemukan Nami. Dia menyampaikan kalau kebaikan mereka hanyalah pura-pura. Itu semua hanyalah kedok agar bisa
menghabisi bajak laut. Yang beruntungnya Nami berhasil mengalahkan orang tersebut dan langsung pergi menemui teman-temannya untuk memberitahu mereka. Ia bertemu dengan Zoro yang sudah berhasil mengalahkan dua dari mereka nih. Dia meminta Zoro untuk mencari Usopp dan juga Sanji, sementara Nami akan mencari Luffy. Zoro pergi kembali ke bar nih untuk mencari Sanji dan Usopp, namun yang ia temui justru Mr. Nine yang sudah menunggu kedatangannya. Mr. Nine menyampaikan kepada seluruh anak buahnya nih, siapapun yang berhasil mengalahkan Roronoa Zoro, mereka akan dinaikkan pangkatnya menjadi agen perbatasan. Hal tersebut memancing semua yang ada di sana untuk menyerang Zoro. Now! Luffy pun terbangun dari pingsannya dan mendengar percakapan antara Miss Wednesday dengan Mr. 8 yang mengatakan kalau mereka akan mencuri The Mary. Luffy tidak terima jika kapalnya dicuri. Dia juga kecewa dengan Miss Wednesday. Ia mengira instingnya benar, namun ia salah dan kini Luffy sangat marah karena sudah dibodohi oleh mereka berdua. Di sisi yang lain, Mr. 9 tampak ketakutan karena tidak menyangka kalau Zoro ternyata sangatlah hebat. Bahkan ia sudah berhasil mengalahkan sekitar 60 anak buahnya. Zoro pun berhasil bertemu dengan Sanji dan Usopp yang telah ditahan oleh dua wanita. Zoro langsung menghabisi kedua wanita itu dan membebaskan mereka berdua. Dia menyuruh Sanji dan Usopp untuk segera pergi ke Mary karena sudah ada Nami yang menunggunya di sana. Sementara Zoro masih harus menyelesaikan pertarungannya dengan Mr. 9 dan kini sudah ada sekitar 78 anak buah Mr. 9 nih yang berhasil dikalahkan oleh Zoro. Saat Zoro berhasil menghabisi yang ke-92, Mr. 9 kabur melarikan diri nih karena ketakutan dengan kehebatannya Zoro. Di sisi yang lain, ada Nami yang berhasil menemui Luffy yang sedang menahan mobilnya Mr. 8 dan Miss Wednesday untuk kabur. Beruntungnya mereka berhasil membuat keduanya terjatuh. Di situ Miss Wednesday berusaha untuk menjelaskan sesuatu kepada mereka, namun terganggu karena tiba-tiba saja rekan mereka yaitu Miss Valentine dan Mr. 5 datang untuk mengincar mereka. Miss Wednesday dan Mr. Egg ini akhirnya pergi bersama Nami dan Luffy. Mereka berdua membantu keduanya untuk kabur bersama dari Miss Valentine dan Mr. 5. Di sisi yang lain masih ada Zoro yang sedang mengejar Mr. 9. Ia masih harus melawan beberapa anak buahnya yang tersisa. Zoro berhasil menghabisi semua anak buahnya Mr. 9 dan sempat membuat Mr. 9 terpojok dan ingin segera menghabisinya. Namun dihentikan karena ada Miss Monday nih datang membantu Mr. 9. Kemudian mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Zoro. Pada awalnya Zoro sempat kalah dari mereka karena ada bantuan dari Miss Monday. Namun begitu mendengar ada suara ledakan dan tahu rekannya dalam bahaya, Zoro kemudian menyerang balik mereka berdua dan berhasil mengalahkan Mr. 9 dan Miss Monday. Kemudian pergi menyusul ke arah ledakan tersebut. Di sisi yang lain akhirnya identitas dari Miss Wednesday dan Igaram telah terungkap nih kalau ternyata Miss Wednesday adalah putri kerajaan Alabasta. Igaram adalah kapten pengawal kerajaan yang diutus untuk menjaga dan melindungi putri Alabasta. Mereka berdua tengah menyusup untuk menyelidiki tentang sindikat kriminal Barako Works tersebut. Ia terluka karena ledakan tersebut. Ia tahu kalau waktunya sudah tidak lama lagi. Maka dari itu dia menitipkan putri Alabasta kepada mereka. Ia akan mengalihkan perhatian Miss Valentine dan Mr. 5 sementara mereka semua melarikan diri ke kapal. Won't make a difference. Hey. Sayangnya Igaram berhasil dikalahkan malam itu nih oleh mereka. Namun setidaknya pengorbanannya berhasil membantu Luffy dan yang lainnya kembali ke kapal mereka. Singkat cerita, pagi harinya Miss Valentine dan Mr. 5 mendatangi bar dan melihat semua jasad anak buahnya mereka yang berhasil dikalahkan oleh Zoro. Mereka melihat kalau ternyata Mr. 9 masih hidup dan mereka menyuruh Mr. 9 untuk membantu mereka menemukan Miss Wednesday. Keduanya menjelaskan nih kalau partnernya adalah pengkhianat dan pengkhianat harus dihabisi. Namun Mr. 9 menolak
menolak permintaan tersebut. Meskipun Miss Wednesday adalah pengkhianat, baginya Miss Wednesday ini adalah partnernya. Dia tidak akan pernah mengkhianati partnernya itu. Dia lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada mengkhianati partnernya nih. Kemudian Miss Valentine langsung menghabisi Mr. Nine saat itu juga. Sedangkan di Mary ada kru tropi jerami yang sedang berkumpul di geladak nih sembari membahas tentang identitas aslinya Miss Wednesday. Di situ Miss Wednesday kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia adalah putri dari kerajaan Alabasta yang bernama Nefertari Vivi. Baroque Works telah mengadu domba antara raja dengan rakyatnya yang mengakibatkan perang saudara di kerajaannya itu. Maka dari itu dia dan Igaram berniat untuk menyelidiki Baroque Works. Namun dia belum menemukan tujuan mereka untuk mengadu domba kerajaannya. Namun dia tahu kalau pemimpin mereka bernama Mr. Zero. Dia harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada ayahnya nih. Namun tidak lama kemudian mereka kedatangan tamu tidak diundang di kapal mereka, yaitu Miss All Sunday. Yang ternyata Miss All Sunday adalah wakil dari sindikat kriminal tersebut. Kedatangannya ke sana bukan untuk menghabisi mereka. Dia ingin menawarkan mereka sebuah kesepakatan. Dia memberikan mereka sebuah eternal post, yaitu log post yang selalu menuju ke suatu pulau tertentu. Pulau tujuan mereka selanjutnya adalah Little Garden. Menurut Miss All Sunday, pulau tersebut sangat berbahaya dan mereka tidak bisa melewati pulau tersebut. Dengan eternal post itu mereka bisa menemukan pulau terpencil untuk menghindari pulau Little Garden dan bahkan bisa menghindari masalah dengan Baroque Works. Yang mana kalau mereka setuju pergi ke pulau tersebut, mereka tidak akan ketahuan dan ia akan menjamin keselamatan mereka semua dari organisasinya. Namun Luffy menolaknya nih dan Miss All Sunday mengatakan kepada mereka harus menyiapkan diri mereka untuk bertemu dengan bahaya sesungguhnya. Yang sekarang Putri Alabasta sedang diincar oleh organisasinya dan bahaya akan terus mengincar mereka. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita mereka pun sampai di Little Garden. Pada awalnya Vivi ingin berpisah dengan mereka saat sudah sampai di sana. Namun begitu melihat kalau di sana tidak ada kapal satupun, ia mengurungkan niatnya dan Nami mengajaknya untuk turun menjelajahi pulau bersamanya dan Luffy dan juga Usopp. Mereka berpisah dengan Sanji yang ikut bersama Zoro. Di sana mereka tampaknya justru berkompetisi berburu makanan nih. Di tengah-tengah perjalanan mereka sempat kehilangan Usopp. Namun Nami yakin kalau Usopp pasti kembali ke kapal, sehingga ia menyuruh Vivi untuk ikut dengan Luffy. Sementara ia akan kembali ke kapal untuk melihat Usopp dan sesampainya ia di kapal, ia melihat ada Usopp yang sedang bersih-bersih di kapal. Dia membujuk Usopp untuk jangan takut. Ia memberikan semangat kepadanya untuk ikut bersamanya menjelajahi pulau tersebut. Yang tidak disangka mereka justru bertemu dengan seorang pria raksasa nih yang mendatangi kapal mereka dan meminta bir kepada mereka. Di sisi yang lain ada Luffy yang sedang menikmati hutan di pulau itu bersama Vivi dan tidak menyangka kalau mereka akan bertemu dinosaurus di sana. Di sisi yang lain ada Zoro dan Sanji yang tengah menelusuri hutan dan mereka bertemu dengan seekor T-Rex yang ingin menyerang mereka. Di situ Luffy dan Vivi kemudian menaiki dinosaurus itu dan menikmati pemandangan dari atas sana. Ia juga berbincang tentang banyak hal dengan Vivi. Vivi mengatakan kalau ia memelihara seekor bebek yang bernama Karo dan ia juga memiliki koki yang hebat di istananya. Tidak lama kemudian Luffy mencium ada aroma makanan. Ia kemudian mengajak Vivi untuk pergi bersamanya ke lokasi sumber aroma tersebut. Sesampainya di tempat itu, ia menemukan ada sebuah potongan daging besar yang lezat dan tidak lama kemudian mereka bertemu dengan pria raksasa yang lain. Di sisi yang lain ada Zoro dan Sanji yang berhasil mengalahkan T-Rex itu nih dan mereka tengah rebutan siapa pemenangnya dan siapa yang berhasil menghabisi T-Rex tersebut. Namun tiba-tiba Zoro mendengar ada suara yang aneh. Ia menghampiri suara tersebut dan tanpa ia sadari ia sudah ditandai nih oleh sosok misterius itu. Di sisi yang lain ada Nami dan Usopp yang dibawa ke sebuah goa nih oleh makhluk raksasa itu. Tampaknya di sini makhluk itu ingin menjadikan mereka berdua santapan makan siang. Nami menyuruh Usopp untuk mengalihkan perhatian raksasa tersebut dengan cerita heroiknya, sementara ia akan pergi mencari jalan keluar. Usopp mulai bercerita kisah heroiknya tentang menghabisi seekor tikus raksasa dan tidak lama kemudian raksasa itu justru menawarkan mereka makan. Ternyata raksasa itu sama sekali tidak berniat memakan mereka. Dia juga tidak memakan manusia. Ia justru mengundang mereka ke sana untuk makan bersama. Ia juga memperkenalkan dirinya nih. Ia bernama Brogy dari bangsa Ogre. Ia sudah tidak lama berbicara dengan manusia.
Maka dari itu dia mengundang mereka ke goanya. Di sisi yang lain ada Miss Valentine dan Mr. Five yang sudah sampai di Little Garden. Mereka harus segera menemukan kru topi Jeremy dan Vivi nih dan menghabisi mereka. Namun tidak disangka mereka sudah bertemu dengan Mr. Tree. Pemimpin mereka Mr. Zero sudah mengirim Mr. Tree dan partnernya nih untuk mengatasi mereka berdua. Mr. Zero tahu kalau tampaknya mereka berdua ini adalah gagal menjalani misi mereka, sehingga ia mengirim yang lain untuk menangkap Vivi. Mr. Tree mengatakan ia bisa menawarkan bantuan kepada mereka. Dia mau mereka berdua bisa menghabisi dua raksasa di pulau itu. Kedua raksasa itu sangat menyulitkannya untuk menjalankan rencananya. Sebagai gantinya ia meminta Mr. Zero agar tidak bisa menghabisi mereka berdua. Di tepi pantai, Luffy berkenalan dengan raksasa itu. Dia bernama Dory dari bangsa Ogre. Dia merupakan kapten bajak laut. Yang mana Luffy sangat senang bertemu dengan Dory nih. Dia bahkan memberikan makanan buatan Sanji kepada Dory dan Dory menyukai makanan itu. Di sana mereka juga melakukan upacara pemakaman untuk Igaram sebagai bentuk penghormatan kepadanya atas jasanya kepada mereka. Di sisi yang lain, Brogy sedang asik bercerita dengan mereka berdua dan tidak menyangka tiba-tiba saja ada gunung Merapi meletus. Brogy bersiap-siap untuk bertarung. Di situ dia menjelaskan nih kalau di pulau ini ada dua raksasa, yaitu dirinya dan juga Dory. Mereka sepakat setiap gunung Merapi meletus adalah waktu bagi mereka untuk berduel sampai akhir, dan mereka sudah berduel ribuan kali selama 100 tahun. Usopp tampak senang dan ingin menyaksikan duel tersebut, sementara Nami tampaknya telah ditandai oleh sosok misterius. Di sisi yang lain ada Zoro yang sedang membelah buah-buahan dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Tampaknya itu merupakan efek dari tanda tersebut. Brogy membawa Usopp dan Nami ke tempat pertarungannya dan ia bertemu dengan Luffy dan Vivi nih. Di sana mereka tidak menyangka akan menyaksikan momen tersebut. Vivi meminta bantuan Nami agar kedua raksasa itu tidak saling menghabisi. Namun Nami tampaknya tidak peduli karena ia sudah dipengaruhi oleh tanda tersebut. Sebelum bertarung, kedua raksasa itu menikmati bir mereka dan dari kejauhan ada Miss Valentine dan Mr. Five yang sedang mengawasi mereka. Terlihat di sini kalau kedua raksasa ini sebenarnya bukan musuh. Mereka berduel bukan seperti musuh namun seperti prajurit sejati yang berjuang untuk kehormatan. Namun sayangnya keanehan mulai muncul nih saat keluar asap dari tubuhnya Brogy yang menandakan ada sesuatu dari bir yang mereka minum. Mereka melihat ada Miss Valentine dan Mr. Five dari kejauhan dan Luffy tampak kesal karena pertarungan itu terganggu dan berjalan dengan tidak adil karena mereka. Miss Valentine pergi untuk membawa Nami, sementara Usopp terjatuh dan tidak bisa menolong Nami. Ia teringat pada Brogy dan memberitahu Dory nih kalau duel tersebut berjalan dengan tidak adil karena ada sindikat kriminal yang menaruh racun ke bir mereka. Dory pun tampak sedih karena tidak menyangka kalau sahabatnya itu harus tewas dengan sia-sia. Ia kemudian pergi meninggalkan Usopp. Usopp tidak mau takut lagi seperti dulu. Berkat Brogy, ia berhasil mendapatkan keberaniannya dan sejak melihat duel tadi, ia mendapatkan inspirasi. Ia ingin menjadi prajurit hebat seperti mereka berdua yang berani dan bertarung untuk keadilan dan kehormatan. Kemudian ia pergi untuk menolong Nami. Sementara itu, Vivi sedang berusaha untuk mengejar Luffy nih dan ternyata tidak disangka Luffy sudah ditandai oleh sosok misterius itu yang bernama Miss Golden Week. Begitu Vivi mengetahui kalau Luffy sudah terkena serangan dari Miss Golden Week, ia langsung pergi melarikan diri dari sana. Di sisi yang lain ada Dory yang mendatangi goanya Brogy nih. Ia berjanji akan menghabisi orang yang telah meracuni Brogy. Tidak lama kemudian Mr. Tree datang ke sana nih menyerang Dory. Terlihat Vivi terbangun dari pingsannya dan menyadari kalau mereka sudah berada di rumah lilin yang dibuat sama Mr. Tree. Di situ Vivi segera menghapus tanda yang berada di kaki Nami agar membuat pengaruh hipnotisnya hilang dan beruntungnya ia berhasil. Nami pun segera sadar. Dia menjelaskan kalau dia mengingat semua peristiwa yang telah terjadi, namun dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Vivi menjelaskan kalau itu merupakan kekuatan dari Miss Golden Week yang bisa menghipnotis lawannya. Mereka hanya perlu menghapus tanda tersebut maka pengaruhnya akan hilang. Saat Nami ingin menghapus tanda itu di tubuh Zoro, dia justru menolaknya. Mereka terbelenggu dengan lilin dari Mr. Tree. Menurut Vivi, belenggu itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan alat apapun. Mereka hanya perlu mengandalkan teman-teman mereka yang tersisa di luar sana. Dia juga memberitahu Nami kalau Luffy sudah kena dengan hipnotisnya Miss Golden Week. Kini yang tersisa ada Sanji dan Usopp. Mereka hanya bisa berharap kedua teman mereka itu berhasil menyelamatkan mereka. Sementara itu di sisi yang lain ada Usopp yang mendengar percakapan
percakapan antara Miss Golden Week dengan Mr. Tree. Di sana terdengar kalau Mr. Tree ingin menjadikan mereka dekorasi seni. Sementara itu Miss Golden Week akan menjadikan Luffy sebagai boneka untuk tea partinya. Dan setelah mendengar hal itu, Usopp segera pergi dari sana. Dia bertemu dengan Luffy dan menjelaskan semuanya kepadanya nih. Dia meminta Luffy untuk segera pergi menyelamatkan teman-teman yang lain. Namun sayangnya Luffy sudah berada dalam pengaruhnya Miss Golden Week, sehingga ucapan yang Usopp sama sekali tidak mempan. Usopp segera pergi dari sana. Ia segera mencari Sanji untuk membantunya untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Di sisi yang lain ada Sanji yang menemukan rumah lilin milik Mr. Tree di tengah hutan. Ia masuk ke dalam rumah tersebut dan terpukau dengan keindahan di dalamnya. Terlihat di rumah itu sama sekali tidak ada Nami, Vivi dan juga Zoro. Sementara Sanji masih bersantai di rumah itu sembari minum bir. Di sisi yang lain, Nami, Vivi dan Zoro sudah dibawa ke tempat eksekusi. Mereka tengah dipajang di atas kue ulang tahun buatannya Mr. Tree nih. Ketiganya akan dipersiapkan sebagai patung lilin berbentuk manusia. Sayangnya rencananya Mr. Tree ditentang sama Miss Valentine dan Mr. Five. Menurut mereka lebih baik menghabisi ketiganya dengan cepat kemudian pergi dan melaporkan misi kepada Mr. Zero. Namun Mr. Tree justru tidak terima. Dia lebih menyukai menghabisi lawannya dengan cara perlahan karena itu adalah sebuah seni. Di situ Nami memancing Mr. Tree untuk menghapus tanda milik Miss Golden Week di tubuhnya Zoro. Niatnya agar membantu mereka kabur dari sana. Begitu Zoro terlepas dari pengaruh hipnotisnya, justru pedangnya sama sekali tidak berguna dengan lilin-lilin tersebut karena lilin-lilin itu sangat keras seperti baja. Di sisi yang lain ada Sanji yang sedang bersantai di rumah lilin itu nih dan melihat ada berkas keempat temannya itu, sementara berkas dirinya tidak ada. Dia langsung menyadari kalau mereka berempat berada dalam bahaya. Di saat ia ingin pergi, tiba-tiba ada telepon dari Mr. Zero. Dia memberikan laporan palsu dengan menyamar sebagai Mr. Tree dan menyampaikan kalau Vivi dan kru topi jerami sudah dihabisi semua. Mr. Zero mengatakan kalau dia akan mengirim Mr. Friday dan Mr. 13 ke sana untuk memastikan laporan tersebut benar. Sanji segera keluar untuk melihat keadaan dan mendapati kalau kedua anak buahnya Mr. Zero sudah sampai dan menyerang dirinya. Di sisi yang lain ada Usopp yang mendengar suara rintiannya Brogy, yang ternyata Brogy masih hidup karena luka tusukannya dari Dory tidak terlalu dalam. Dia menjelaskan kalau pertandingan tidak adil karena ada pihak luar yang berusaha bersikap curang terhadap duel mereka. Usopp menjelaskan tentang sindikat kriminal itu kepadanya nih. Dia juga meminta bantuan Brogy untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun sayangnya Brogy masih terluka dan belum bisa berdiri dengan benar. Ia menyerahkan semuanya kepada Usopp. Di sini Usopp menjelaskan kalau dia merasa takut. Dia sendirian, dia takut dengan kematian, dan Brogy menyampaikan kalau rasa takut itu adalah hal yang wajar. Semua prajurit pasti memiliki rasa takut sama sepertinya, namun bertarung dengan berani untuk menyelamatkan teman-temannya adalah sebuah kehormatan. Di sisi yang lain ada Sanji yang berusaha melawan Mr. 13 di rumah lilin milik Mr. Trini. Mr. 13 berhasil dikalahkan dan Sanji menyampaikan kalau dua anak buahnya sudah berhasil ia kalahkan. Mr. Zero pun merasa kesal dan Sanji memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Prince dan Mr. Zero akan memastikan kru topi jerami, Vivi dan dirinya tidak akan selamat. Di sisi yang lain, ketiga kru topi jerami sudah berada di ujung tanduk. Tubuh mereka sudah hampir dipenuhi oleh lilin, namun mereka tidak kehilangan harapan. Meskipun Luffy berada dalam pengaruhnya Miss Golden Week, mereka percaya kalau Luffy akan datang menyelamatkan mereka. Di sisi yang lain, ada Luffy yang masih berjuang melawan dirinya sendiri nih dari kendalinya Miss Golden Week. Sayangnya pengaruh itu sangatlah kuat. Usopp pun datang dan menggagalkan rencananya Miss Golden Week untuk menghabisi Luffy. Dan tidak sengaja, peletnya terlempar ke wajahnya Miss Golden Week. Luffy dan Usopp segera pergi nih untuk menyelamatkan ketiga teman mereka. Dan sayangnya mereka terlambat. Vivi, Nami, dan Zoro sudah dipenuhi oleh lilin. Mr. Tree kabur melarikan diri. Kemudian Luffy pergi mengejarnya dan menyerahkan dua sisanya kepada Usopp. Usopp pun akhirnya memilih cara bertarungnya suku Elbaf nih dengan cara duel, karena itu merupakan cara bertarung yang adil dan Usopp memilih untuk bertarung dengan Miss Valentine. Dia sengaja memancing Miss Valentine untuk memukul daerah kue lilin itu dan membiarkan dirinya dihajar sampai babak belur hanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Guess I'll have to make you. Rencana Usopp pun berhasil. Kue ulang tahun itu berhasil dihancurkan dan ketiga temannya berhasil selamat. Nami dan Vivi akan menghadapi Miss Valentine, sementara Zoro yang akan menghadapi Mr. Five.
Di sisi yang lain ada Luffy yang sedang mengejar Mr. Trini, dan sialnya Mr. Tree sangat cerdik dan mampu mengelabui Luffy. Berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan Miss Valentine dan Mr. Five. Mereka berterima kasih sama Usopp karena telah menyelamatkan mereka. Luffy juga berhasil mengalahkan Mr. Tree dan menemui teman-temannya. Begitu juga dengan Sanji nih, mereka semua kembali berkumpul. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka, Usopp berterima kasih kepada Brogy yang telah memberinya semangat dan inspirasi untuk menjadi berani. Dia juga mengatakan nih kalau suatu saat ia ingin mengunjungi Elbaf, dan Brogy sangat senang mendengar hal tersebut. Dory juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka semua, dan mereka berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan duel mereka lagi. Di saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba saja mereka dihadang nih sama seekor ikan besar raksasa. Beruntungnya kedua raksasa itu membantu mereka. Sementara itu di Going Merry, mereka tengah mengadakan pesta kemenangan sekaligus merayakan kehebatannya Usopp yang berhasil menyelamatkan mereka semua. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kisah heroik mereka saat melawan musuh. Sementara Nami menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Vivi. Nami izin pergi lebih dulu nih untuk beristirahat karena ia merasa tubuhnya sedang tidak enak badan, dan tiba-tiba saja ia pingsan di geladak kapal. Terlihat ada Raja Drum nih yang datang untuk bertemu dengan Mr. Zero. Namun Mr. Zero berhalangan untuk hadir sehingga diwakili oleh Miss All Sunday. Di sana Raja Drum menagih janji Mr. Zero untuk membantunya karena saat ini kondisi politik di kerajaannya sedang tidak baik. Miss All Sunday kemudian memberikan Devil Fruit kepada Raja Drum dan ia sangat senang hadiah pemberian tersebut dan langsung memakan buah tersebut. Di sisi yang lain ada Nami yang terbangun dari pingsannya yang sedang ditangani nih oleh Sanji. Di sana ia mendapati informasi kalau dirinya telah pingsan selama 4 hari. Yang tampaknya Nami terkena penyakit misterius dari Little Garden dan kondisinya terus memburuk sehingga mereka memutuskan untuk mencari seorang dokter buat Nami. Yang pada akhirnya mereka pun sepakat akan berhenti jika menemukan pulau terdekat karena keselamatan Nami adalah yang utama bagi mereka sekarang. Di sisi yang lain ada Tashigi dan juga Captain Smokers yang sampai di Pulau Renase yang merupakan tempat komunikasinya Angkatan Laut. Di sana mereka menemukan jasad prajurit Angkatan Laut dan Smoker meyakini kalau itu merupakan ulahnya kru topi jerami. Sementara itu di sisi yang lain, kru topi jerami menemukan pulau terdekat nih yang ternyata pulau itu adalah Pulau Drum. Dan kabar baiknya pulau itu memiliki tenaga medis terbaik. Vivi menyampaikan pesan kepada mereka nih untuk tetap menyembunyikan identitas mereka karena Pulau Drum sedang bersih tegang dengan Pulau Alabasta. Yang mana dalam kilas balik 10 tahun yang lalu, saat Vivi masih kecil, dia sedang menyaksikan rapat yang dilakukan para raja dari seluruh kerajaan di Grand Line. Vivi mendengar diskusi mereka di tempat yang tersembunyi. Dia mendengar kalau ada pemimpin revolusioner yang berbahaya. Dia bernama Dragon. Raja Cobra alias ayahnya Vivi mencoba untuk bersikap netral dengan memberikan pernyataan kalau revolusioner juga diperlukan untuk mengkritik pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemerintah juga bisa melihat dan mendengar rakyatnya. Namun pendapat tersebut ditentang dengan keras oleh Raja Drum yang menurutnya pemerintah harus berkuasa tanpa harus menggunakan perasaan, dan terjadilah keributan di ruang rapat tersebut. Di markas komunikasinya Angkatan Laut ada Smokers yang sedang memeriksa keadaan di dalam sana dan tidak disangka ia bertemu dengan Mr. Day. Di sisi yang lain, kru topi jerami sampai nih di kerajaan Drum. Pada awalnya mereka tidak disambut dengan baik karena penjaga di sana menyerang mereka. Namun Vivi mencegah teman-temannya untuk melawan balik dan mengajak mereka untuk meyakinkan penduduk kalau mereka adalah orang yang baik. Yang pada akhirnya mereka diizinkan masuk oleh Dalton, seorang kapten penjaga sipil di sana nih. Menurut cerita mereka, Raja Drum meninggalkan rakyatnya saat bajak laut datang menjajah. Raja Drum sama sekali tidak melawan atau bahkan membela rakyatnya. Maka dari itu semua penduduk yang ada di sini bertahan semampunya
lampu mereka. Dalton juga menyampaikan kalau semua dokter di pulau ini diambil semua sama Raja Drum dan hanya tersisa satu orang, yaitu seorang penyihir bernama Kureha. Warga di sana menilai kalau pengobatan yang dilakukan oleh Kureha sangatlah aneh dan dia tinggal di atas bukit sana. Mereka harus melewati jalur yang curam dan berbahaya untuk bisa mencapai puncak. Namun Luffy tidak menyerah. Dia akan mencoba segala cara nih agar Nami bisa sembuh. Sementara itu di sisi yang lain ada Tashigi yang sedang memeriksa ruangan lain dan tidak disangka ia bertemu dengan Mr. Eleven. Sword again. Di sisi yang lain, kru topi jerami sedang menginap untuk memikirkan rencana mereka selanjutnya. Dan Sanji menyampaikan kalau mereka tidak bisa menunggu sampai pagi, yang mana kondisi Nami sudah semakin parah. Mereka harus segera pergi ke penyihir tersebut. Dan Luffy akhirnya memutuskan memakai jalur tercepat. Dia akan memilih jalur mendaki ke bukit tersebut nih. Ia akan menggendong Nami di punggungnya dan Sanji akan ikut bersamanya. Sementara itu Zoro yang akan menjaga Vivi dan Usopp di bawah sini. Setelah itu mereka bertiga memanjat bukit tersebut. Zoro tampak gelisah dan Usopp menyuruhnya untuk melakukan sesuatu daripada diam saja, yang pada akhirnya Zoro pergi untuk berjaga di luar bersama Dalton. Vivi bercerita tentang masa lalunya ke Usopp. Dalam kilas balik ini setelah ia mendengar rapat tersebut, ia berencana untuk berkeliling tempat tersebut bersama Igaram. Namun tidak disangka, ia bertemu dengan Raja Drum dan Raja Drum menampar wajahnya dengan sengaja di hadapan banyak orang. Tindakan tidak terpuji ini mematik amarahnya Igaram, namun berhasil dicegah oleh Vivi. Ia berhasil menangani masalah tersebut tanpa menimbulkan konflik lanjutan. Di situ Vivi sedih melihat penduduk Drum tampak hidup dalam kesusahan. Mereka ditinggalkan oleh raja mereka yang egois itu nih, sementara dia sendiri tidak bisa melakukan apapun. Usopp menjelaskan kalau Vivi tidak bisa menanggung semua beban masyarakat di pundak sendirian, apalagi masalah di Drum bukanlah salahnya Vivi. Sementara itu di Renaise, mereka sedang mencoba menginterogasi Mr. Eleven nih untuk memberikan informasi tentang tujuan mereka datang ke sini. Namun Mr. Eleven tetap memilih untuk tutup mulut dan itu membuat Smoker kesal. Ia akhirnya berencana menggunakan Denden Mushi untuk mencari informasi mereka nih. Sementara itu menuju puncak itu mereka harus melewati badai salju yang sangat besar. Bahkan Luffy dan Sanji sudah kedinginan akibat cuaca dingin yang ekstrim itu. Namun beruntungnya Luffy dan Sanji berhasil membawa Nami ke puncak, dan beruntungnya lagi ada makhluk besar yang membawa mereka ke kastil. Sementara itu di sisi yang lain ada Zoro yang sedang berbincang dengan Dalton. Di sini Dalton berharap bajak laut Blackbird tidak datang lagi ke sini untuk menjajah mereka. Ia berharap Pulau Drum bisa hidup damai dan sejahtera. Ia akan menjadi perisai bagi penduduk Drum dan berharap semua raja Drum tidak kembali lagi. Nami tersadar nih dari tidurnya dan ia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia bertemu dengan Kureha. Ia mengatakan kalau Nami itu terkena gigitan serangga. Kureha menjelaskan kalau serangga yang menggigit Nami seharusnya termasuk kategori serangga yang sudah punah. Di situ Nami menjelaskan kalau ia dan teman-temannya memang pergi ke tempat prasejarah sebelumnya dan ia tidak tahu kalau ada serangga bahaya di sana. Kemudian Luffy datang sambil berteriak dan mengatakan kalau dirinya akan dimasak oleh seorang penyihir. Kemudian Kureha menjelaskan kalau dia tidak memakan manusia. Dia menghangatkan Luffy di air hangat agar Luffy tidak kedinginan. Sanji kemudian pergi bersama Chopper nih ke dapur untuk memasak makanan buat mereka. Sementara Luffy tampaknya terkejut melihat Chopper. Singkat cerita, di malam hari ada warga yang tengah berbondong-bondong membawa obor, sedang mengejar monster di tengah cuaca bersalju. Di dapur ada Sanji dan Luffy yang sedang mencoba untuk memancing makhluk kecil itu nih untuk keluar, karena tampaknya makhluk kecil itu sangat pemalu. Sampai akhirnya Luffy menyentuh sebuah bendera yang membuatnya marah dan ia mengatakan kalau dia itu adalah seekor rusa kutub. Sanji, Nami, dan Luffy sedang memakan malam bersama dengan Kureha nih. Mereka tengah memuji masakan Sanji yang sangat nikmat. Luffy kemudian menanyakan tentang makhluk kecil itu kepada Kureha, dan Kureha menjelaskan kalau makhluk itu bernama Chopper. Chopper merupakan rusa kutub yang sudah hidup sendirian sepanjang hidupnya, tidak punya keluarga dan tidak punya teman. Malam itu saat Raja Drum sedang memburu semua dokter ke seluruh kerajaan, dia dan juga Dr. Hiriluk bersembunyi di tempat yang sama. Dr. Hiriluk merupakan dokter yang payah namun berhati
lembut. Dia selalu melakukan eksperimen terhadap obat-obatan untuk kesembuhan warga Drom. Meskipun percobaannya terkadang gagal dan berakhir nyeleneh, namun dia tidak pernah menyerah dan terus bertekad untuk menciptakan obat-obatan. Setelah kondisi terlihat aman, Dr. Hiriluk dan dirinya berpisah dan melanjutkan pelarian mereka masing-masing. Hiriluk bertemu dengan seekor makhluk kecil berwujud rusa kutub yang tertembak dan sedang mencoba untuk bertahan hidup di tengah salju. Dr. Hiriluk mencoba untuk menyelamatkan rusa kecil tersebut, namun rusa itu menolaknya. Tampaknya ia memiliki trust issue dengan manusia nih, yang sampai akhirnya rusa kecil itu pingsan. Hiriluk membawanya ke tempat persembunyiannya. Rusa kecil itu dirawat dan diobati dengan baik. Tidak disangka ternyata rusa kecil itu bisa berbicara nih. Dia mencoba menutupi kemampuannya itu dari manusia, karena manusia menganggapnya aneh. Sejak mereka tahu kalau dirinya bisa berbicara, dia selalu diburu. Maka dari itu dia mencoba diam nih jika bertemu dengan manusia. Dr. Hiriluk menghibur rusa kecil tersebut dan memberinya makan. Dia juga kemudian memberinya nama, yaitu Tony Chopper. Tidak terasa Chopper telah hidup bersama Hiriluk selama setahun. Dia belajar bersama, hidup bersama, dan banyak hal yang mereka lakukan bersama. Hubungan mereka seperti sahabat, kadang akur, terkadang mereka juga bisa bertengkar. Namun kemudian mereka kembali berbaikan dan bercanda tawa lagi. Hiriluk tidak pernah menyerah dengan mimpinya untuk mencari obat yang bisa menyelamatkan pulaunya. Chopper tidak mengerti nih mengapa Hiriluk berupaya untuk menyembuhkan penduduk Drom, dan Hiriluk menjelaskan kalau tugas seorang dokter adalah mengobati. Dia juga mengajarkan kepada Chopper untuk memaafkan tindakan penduduk yang sudah bersikap kasar kepadanya karena mereka sedang dianiaya oleh raja mereka. Maka dari itu dia tidak mau Chopper menyimpan dendam kepada manusia, dan ia juga bercerita tentang kisah seorang perampok yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya penyakit itu bisa disembuhkan saat perampok itu melihat keindahan bunga sakura. Sejak saat itu mempercayai kalau semua penyakit pasti memiliki obatnya. Dia ingin bertekad perjuangan seperti bajak laut yang tidak pernah menyerah dengan mimpinya. Ia akan terus berjuang bereksperimen obat-obatan untuk penduduk Drom. Dia juga menunjukkan bendera bajak laut. Bendera itu yang menginspirasinya untuk terus berjuang dan terus maju melanjutkan mimpinya. Malam itu Hiriluk juga menjelaskan nih kalau bajak laut adalah orang yang suka berpetualang dan menjelajahi lautan. Namun sayangnya masa-masa indah mereka tidak berlangsung lama. Malam itu Hiriluk mengusir Chopper dari tempat persembunyiannya, yang mana dia menyuruh Chopper untuk pergi jauh, berlayar atau lakukan apapun asalkan tidak bersamanya, karena dia tidak bisa menjaga Chopper selamanya. Hal itu dia lakukan karena Hiriluk memiliki penyakit yang masih ia sembunyikan nih, dan Chopper sendiri pun tidak tahu tentang hal tersebut. I promise I won't be any trouble, I swear! Go away! Why? What did I do? I do! Ia memanggil Korea untuk mengobati dirinya, namun tetap saja penyakit itu tidak bisa disembuhkan, dan ternyata kisah perampok itu adalah kisahnya sendiri. Dia sendiri belum benar-benar sembuh dari penyakitnya itu. Di sisa hidupnya dia memohon kepada Korea untuk melanjutkan penelitiannya dan menjaga Chopper. Namun Korea menolaknya dan menyuruhnya untuk melanjutkannya sampai selesai. Makanya Hiriluk menghabiskan sisa hidupnya untuk meneliti kembali obat-obatan. Sampai akhirnya percobaannya berhasil nih. Namun saat ia berhasil itu, ia menyadari kalau Chopper sudah tidak ada lagi bersamanya. Dia merasa sedih karena tidak ada Chopper lagi. Sampai akhirnya Chopper datang membawa jamur dari lembah kematian. Konon katanya jamur tersebut mampu mengobati penyakitnya. Where have you been? For me. Hiriluk merasa terharu nih atas pengorbanan sahabatnya itu. Dia kemudian berterima kasih karena perjuangannya untuk dirinya dan meminum ramuan dari jamur tersebut. Setelah meminumnya, Hiriluk pamit untuk pergi ke kerajaan. Dia mengatakan kalau dia ingin menyembuhkan dokter-dokter yang sakit, sementara Chopper menunggu di sini. Sampai akhirnya Korea datang dan menanyakan di mana Hiriluk, dan Chopper mengatakan kalau ia sudah sembuh dan sekarang sedang pergi ke kerajaan Drom. Korea menjelaskan nih kalau tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya Hiriluk. Bahkan jamur yang diberikan sama Chopper itu sebenarnya jamur kematian. Dia tidak mau melukai hatinya Chopper karena ia melihat perjuangannya Chopper untuk hidupnya. Makanya dia meminum jamur itu meskipun ia tahu kalau jamur itu adalah jamur mematikan. Korea menyimpulkan nih kalau Hiriluk pergi ke kerajaan Drom sekalian mengakhiri hidupnya dan mencoba menyembuhkan rekan-rekan dokternya. To ease the suffering.
Hiriluk sampai di kerajaan Drum bertemu dengan Raja Wapol. Dia mengira kalau dokter-dokter di sana sedang sakit, namun ternyata salah. Namun ia tetap datang ke sana karena ia adalah seorang dokter. Dia harus mengobati yang sakit, tidak peduli dengan resikonya. Di situ Wapol menertawakan tindakan bodohnya Hiriluk. Dia mengejek Hiriluk dan merendahkannya di hadapan semua yang hadir di sana. Hiriluk siap dengan takdirnya nih, namun sebelum waktunya tiba, dia mengatakan pidato tentang perjuangan untuk menyelamatkan warga Drum dari raja yang tiran. You can't kill me. When does a man die? When he is forgotten. Shoot him! Di akhir hidupnya, Hiriluk sudah menganggap Chopper sebagai putranya, bukan sahabatnya lagi. Makanya dia meminta kepada Dalton untuk jangan menghabisinya. Please. Sejak insiden Hiriluk itulah, Dalton akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur pemberontakan terhadap Wapol karena sudah tidak tahan melihat kejahatannya Wapol selama ini. Chopper datang kembali ke tempat persembunyiannya Hiriluk nih, dan masih ada Kureha di sana. Ia meminta Kureha untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Dia bertekad ingin seperti Hiriluk yang bisa mengobati semua penyakit. Dia ingin melanjutkan mimpinya Hiriluk dan Kureha menerimanya sebagai seekor murid. Sementara itu di pos penjagaan, Dalton melihat ada asap yang berasal dari balik gunung. Dia meminta Zoro untuk menggantikannya sementara di pos ini selagi dia memeriksa keadaan. Luffy menghampiri Chopper dan mengibari bendera milik Hiriluk nih di dinding. Dia mengatakan kalau dia sangat menghormati bendera bajak laut. Di situ Chopper melihat tindakan Luffy itu sangatlah keren. Apalagi dia juga tidak menyangka kalau Luffy juga memiliki kekuatan yang keren. Di sisi yang lain ada Dalton yang sedang memeriksa keadaan di gunung dan tidak disangka ia dipanah oleh Kuromarino dan juga Chess. Di situ Dalton dibawa ke hadapan Raja Wapol untuk dihukum atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Sekalian ingin menunjukkan kalau Raja Wapol telah kembali dengan membawa kekuatan yang baru. Setelah ia memakan Devil Fruit dari Mr. Zero, dia mendapatkan kekuatan dari buah-buah baku-baku. Buah yang dapat membuat penggunanya memakan apa saja dan mengubahnya ke bentuk apapun yang ia inginkan. Di situ Dalton sendiri berusaha untuk melawannya dengan wujud bisonnya, namun dia kalah dan sekarang Wapol ingin merebut kembali tahta miliknya. Di sisi yang lain, Vivi bertemu dengan Miss All Sunday nih yang memberitahunya kalau ia memberikan Devil Fruit kepada Raja Wapol. Dia ingin melihat seberapa hebat kemampuannya kru topi jerami dan kemampuannya Vivi. Setelah memberikan informasi itu, dia pergi dari sana. Vivi segera memberitahu Usopp dan juga Zoro kalau Raja Wapol telah kembali dengan membawa pasukan yang banyak. Mereka harus segera menyusul Luffy. Zoro tidak bisa meninggalkan pos penjagaan karena Dalton menitipkannya kepadanya, sehingga ia menyuruh Usopp dan Vivi-nya pergi. Namun Vivi meminta Usopp untuk tetap di sana buat membantu Zoro, sementara ia yang akan menyusul Luffy ke puncak itu. Sanji sedang bercerita kepada Nami nih kalau dia suka memasak karena dia ingin menyenangkan ibunya. Ibunya sudah sakit-sakitan sejak Sanji kecil dan ia belajar memasak sebagai tanda terima kasihnya kepada ibunya yang sudah merawatnya. Memasak bagi Sanji adalah bentuk kepedulian, tanggung jawab dan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibunya. Kemudian Luffy pun datang untuk memberitahu mereka kalau Vivi tiba di sana. Sanji dan Luffy berkumpul nih untuk menemui Vivi. Di sana Vivi menyampaikan kalau Raja Wapol telah memakan Devil Fruit dan sekarang sedang mengejar mereka. Zoro dan Usopp sedang melindungi warga desa. Kureha memutuskan untuk pergi nih karena baginya ia tidak mau membuang waktunya untuk bertempur nih yang sia-sia. Dia lebih memilih untuk bersembunyi. Sementara Chopper dia memilih untuk ikut bersama Sanji untuk menyelamatkan Nami. Dia akan ikut menolong dan menyelamatkan warga yang membutuhkan. Di tengah pelariannya, Kureha bertemu dengan Dalton yang hampir sekarat. Dia masih terus berupaya untuk maju dan pergi ke desa untuk membantu mereka. Kureha mengatakan kalau usahanya akan sia-sia nih jika ia pergi dalam keadaan sekarat seperti itu, dan dengan terpaksa Kureha akhirnya mengobati Dalton. Luffy dan Vivi tengah berbincang di ruang tamu. Sebelum mereka pergi dan menunggu Sanji juga Nami, tiba-tiba saja Raja Wapol pun datang. Who's this guy? What the hell is he doing? Sementara di sisi yang lain ada Zoro dan Usopp bersama warga desa lain melawan para pasukan Raja Wapol.
Sanji ingin membawa Nami dengan posisi infus yang tidak benar dan itu membuat Chopper marah dan berubah wujudnya menjadi rusa besar. Tidak lama kemudian Kuromarino dan Chase datang ke sana untuk menghajar mereka. Sanji dan juga Chopper bekerja sama untuk melindungi Nami. Sementara di desa banyak warga yang kesulitan melawan monster-monster itu karena perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Terlebih lagi monster-monster itu sulit untuk dihancurkan. Namun tidak disangka Dalton bersama Kureha datang untuk membantu. Kuromarino dan Chase berhasil dikalahkan. Mereka bertemu di ruang tamu. Di sana Chopper menguji kemampuannya Luffy yang bisa mengalahkan Wapol. Wapol pun bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya. Namun kali ini dia mencoba untuk menyerang bendera punya Hiriluk. Yang beruntungnya Luffy berhasil melindungi bendera tersebut. Baginya bendera itu layak mendapatkan penghormatan karena itu bukan sekedar bendera namun keyakinan. Dari pertempuran antara Luffy dengan Wapol, Chopper akhirnya menyaksikan pertempuran bajak laut yang sesungguhnya. Dia sangat terpukau melihatnya. Berkat bantuan dari krunya, Luffy berhasil mengalahkan Wapol. Dan semua monster yang ada di desa mulai kembali ke wujud manusia mereka. Mereka semua bersorak-sorai nih atas kemenangan mereka melawan Wapol. Chopper juga merasa lega karena pada akhirnya perjuangannya Hiriluk terbayarkan lewat Luffy. Semua prajurit kerajaan yang menjadi monster sebelumnya tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Dalton dan yang lainnya. Semua dokter yang berada di bawah kendalinya Wapol telah dibebaskan. Kureha menyuruh mereka untuk melakukan tugas mereka nih, yaitu mengobati yang terluka. Sehingga cerita malam harinya Usopp dan juga Zoro bersama Kureha dan Dalton mendatangi kastil untuk menemui Luffy dan yang lainnya. Mereka melihat kastil sudah dalam keadaan berantakan akibat pertempuran dengan Wapol dan Dalton berterima kasih kepada mereka karena telah berjuang untuk Drum. Luffy mengundang Chopper untuk bergabung bersama mereka nih, yang pada awalnya Chopper menolaknya karena ia merasa kalau dirinya bukanlah manusia seperti mereka. Just shut up and come with us! I'll join you. Namun Luffy tidak mau dengar apapun alasannya, yang baginya Chopper sudah menjadi bagian dari krunya, dan Chopper bahagia mendengar hal tersebut. Di ruang kerjanya Kureha, Chopper mendatanginya untuk berpamitan karena ia memutuskan untuk pergi bersama dengan Luffy nih untuk menjelajahi lautan. Dia ingin meneruskan mimpinya Hiriluk menjadi dokter yang hebat dan mengobati semua penyakit. Kureha memarahinya dan mengatakan anaknya yang tidak tahu diri. Dia sudah merawat Chopper setelah Hiriluk tiada. Dia yang telah membiayai semua kebutuhannya dan mengajarinya tentang ilmu kedokteran. Chopper merasa marah, namun ia juga tidak bisa berada di sana selamanya. Ia ingin mengejar mimpinya, maka dari itu dia tetap memilih untuk ikut bersama dengan Luffy. Yang pada akhirnya Chopper kembali menemui mereka membawa kereta seluncur karena mereka akan pergi menuruni gunung untuk sampai ke laut. Sesampainya di Going Merry, Chopper merasa sedih karena untuk pertama kalinya ia harus meninggalkan rumahnya. Usopp menghiburnya dan mengatakan kalau rumahnya Chopper sekarang adalah Going Merry dan kru topi jerami adalah keluarganya. Sementara itu di sisi yang lain ada Kureha yang sedang mempersiapkan ramuan yang telah dibuat oleh Hiriluk di saat-saat terakhirnya. Yang tidak disangka ramuan itu ternyata adalah benih-benih yang bisa berubah menjadi bunga sakura dan pemandangan malam itu menjadi sangat indah. Yang mana Chopper teringat dengan kenangannya saat bersama Hiriluk dan ia akhirnya menyadari kalau obat yang selalu dicari oleh Hiriluk adalah bunga sakura. Bagi Hiriluk, bunga sakura itu adalah obat untuk emosional kita yang memiliki makna tentang harapan dan masa depan yang cerah. Bunga sakura memiliki siklus mekar yang singkat, merepresentasikan siklus kehidupan manusia, keindahan
kekekalan dan pentingnya menghargai momen saat itu. Tampaknya Korea sudah melepaskan Chopper nih dan mendoakan yang terbaik untuk Chopper agar ia bisa meraih mimpinya menjadi dokter yang hebat seperti Hirilu. Singkat cerita, malam harinya mereka melakukan pesta untuk merayakan kedatangan anggota baru nih, yaitu Tony Chopper. Chopper merasa bahagia sekali karena untuk pertama kalinya dia bisa merasakan kesenangan dan kegembiraan seperti ini. Di tengah kebahagiaan itu ada Vivi yang tampaknya sedang sedih karena saat ia sampai di Alabasta ia harus berpisah dengan teman-temannya. Luffy menjelaskan nih kalau mereka tidak akan meninggalkan Vivi begitu saja. Mereka akan membantu Vivi menyelesaikan masalah yang ada di Alabasta. Di situ Vivi tidak percaya kalau Luffy bersedia membantunya dan mereka semua menjelaskan kalau Vivi adalah bagian dari kru mereka dan sebagai teman harus saling membantu. Sebelum sampai di Alabasta, Vivi juga menjelaskan informasi yang ia dapatkan dari hasil penyelidikannya bersama Igaram saat di Baraka Works. Mengingat sekarang kru topi jerami memutuskan untuk membantu Alabasta, mereka perlu tahu nih identitas asli dari Mr. Zero, pemimpin dari Baraka Works. Kemudian di sisi yang lain ada Smokers yang mendapatkan informasi dari Denden Mushi kalau kru topi jerami Baraka Works menuju ke Alabasta. Apalagi ia juga mendengar kalau Putri Alabasta sedang bersama kru topi jerami. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Alabasta. Di sisi yang lain kita akhirnya mengetahui nih sosok asli dari Mr. Zero yang ternyata seorang bajak laut yang bernama Sir Crocodile. Sementara sosok asli Mr. All Sunday yaitu adalah Nico Robin yang sama sepertinya adalah seorang bajak laut juga. Dia juga sedang mencari tahu identitasnya Mr. Prince sembari membahas tentang kekalahan Raja Wapol baru-baru ini. Terlihat di sini kalau Crocodile merupakan orang yang sangat licik tetapi pintar dalam berbisnis. Dia juga memanfaatkan kekayaan kerajaan Drum untuk bisnisnya. Robin menjelaskan kalau dia telah memanggil beberapa perwira agen mereka untuk berkumpul di Alabasta. Ia juga mengeluh karena selalu mengurus perwira bawahan. Dari pembicaraan mereka ini kita akan mengetahui nih sedikit informasi kalau ternyata Crocodile memanfaatkan Alabasta nih untuk mendapatkan One Piece. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.